Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate rumor-rumor transfer. Ingat sekali lagi ini rumor ya yang beredar di beberapa hari kemarin. Tapi sebelum gue mulai gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Maluku, True Blue dari Papua, dan True Blue dari Jawa Tengah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke tab all product, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja, ini berita atau rumor yang sebenarnya pengen banget terjadi ya buat gue pribadi, yaitu transfer Victor Osimhen ke Chelsea. Ini dilansir dari The Chelsea Forum. Victor Osimhen ini masuk ke dalam radar Chelsea ya, menjadi shortlist transfer untuk musim panas nanti. Nomor 1 striker target yang akan dibawa Xabi Alonso ke Chelsea. Saat ini Bluco mempersiapkan dana sebesar 85 juta pound sterling untuk membawa pemain dari Galatasaray ini untuk ke Cobham ya. Dan tentu akan banyak tantangan juga sebenarnya dalam merekrut Victor Osimhen ini, terutama karena sang pemain ini menginginkan Champions League football ya, di mana Chelsea tidak mendapatkan hal itu untuk musim depan. Tapi menurut gue kalau Chelsea memang serius ingin mengambil Victor Osimhen, ini adalah kesempatan yang memang tidak akan datang untuk kedua kalinya ya. Di Galatasaray sendiri, Victor Osimhen juga cukup tampil dengan baik, menjadi tulang punggung Galatasaray, dan di Eropa sendiri nama Victor Osimhen sebenarnya belum begitu redup ya, dan ini adalah saatnya Chelsea untuk membawa Victor Osimhen ke Chelsea karena dia sendiri sudah menyatakan ingin bergabung bersama Chelsea. Nah, hal ini tentu akan mendapat banyak tantangan terutama dari berbagai klub Eropa yang juga ingin mengincar Victor Osimhen. Salah satunya adalah Atletico Madrid juga berencana untuk merekrut Victor Osimhen di bursa transfer musim panas ini seandainya Julian Alvarez ini jadi dibeli oleh Barcelona. Saat ini sendiri Barcelona masih berusaha untuk merekrut seorang Julian Alvarez ya, dan kabarnya Atletico Madrid ini mempersiapkan dana sebesar 75 juta euro untuk merekrut sang striker ini ke Atletico Madrid ya. Nah, tentu ini akan menjadi dinamika dalam proses perekrutan Victor Osimhen. Walaupun kelihatannya Barcelona akan sulit ya untuk membeli seorang Julian Alvarez dari Atletico Madrid karena satu kontraknya juga masih panjang banget, dan harga dari seorang Julian Alvarez ini kabarnya Barcelona sudah melakukan bidding ya atau penawaran sebesar 100 juta euro, tapi masih ditolak oleh Atletico Madrid. Nah, ini tentu melihat dari pergerakan yang dipersiapkan oleh Barcelona, kemungkinan menurut gua Dusan Vlahovic ya yang akan merapat ke Barcelona karena dia free agent dan juga cukup proven ya sebagai seorang striker, dan mereka juga Barcelona baru saja mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle ya untuk menjadi firepower di lini depannya pasukan Hansi Flick di musim depan. Ya, tapi apapun itu, transfer dari Victor Osimhen ini akan menjadi kabar yang sangat gembira seandainya memang Chelsea fight untuk mendapatkan striker yang sangat mematikan ini, dan gue rasa memang sudah saatnya ya untuk Chelsea membawa Victor Osimhen ke Cobham ya. Tulis pendapat kalian, apakah rumor transfer Victor Osimhen ini akan menjadi realistis atau hanya hayalan belaka ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Selain itu ada update dari Morgan Rogers ini yang katanya Chelsea, ya seperti yang sudah gue infokan juga di video-video gue sebelumnya, Chelsea ini sudah memantau seorang Morgan Rogers dari jauh-jauh hari ya. Bahkan menurut sumber yang dekat dengan Aston Villa dan juga Morgan Rogers, ini saat ini Aston Villa sedang push Chelsea untuk segera menawar seorang Morgan Rogers ya, karena menurut sumber ini Morgan Rogers merupakan top transfer list dari Chelsea karena dia adalah penyerang yang versatile ya, dan juga memang sudah menyatakan ingin keluar dari Aston Villa untuk musim depan ya. Nah, pemain ini menurut sumber tersebut ya, ini dilansir dari The Athletic, ini sangat cocok dengan sistem yang akan dimainkan oleh Xabi Alonso di Chelsea karena dia bisa beroperasi di sayap kiri dan juga bisa bermain sebagai hybrid nomor 10, di mana posisi tersebut yang akan menjadi kunci dalam lini serang Xabi Alonso di musim depan. Selain itu juga nih kabar yang juga dilansir dari The Athletic ya, ini salah satu sumber menurut dari salah satu sumber Aston Villa ya, ini Chelsea ini
kelihatannya akan segera melakukan penawaran untuk Morgan Rogers di bursa transfer musim panas ini ya. Chelsea juga menganggap banyak banget halangan untuk mendapatkan seorang Morgan Rogers, terutama dengan dari Manchester United ya, dengan Wilcox ini yang memang sangat dekat dengan Morgan Rogers karena pernah bekerja sama dengan Morgan Rogers di Manchester City ya, ini bersama Enzo Maresca juga, yang saat ini sudah menjadi seorang sporting director dari Manchester United, dan keberadaan Jason Wilcox ini kemungkinan akan mempengaruhi transfer Morgan Rogers untuk lebih memilih Manchester United karena Manchester United juga mendapatkan Champions League football, terus juga dananya juga ada ya, dan punya aturan yang lebih santai dibandingkan dengan Chelsea ya, yang lebih rigid dan juga kelihatannya agak sedikit jelimet ya. Sedangkan menurut sumber ini juga, tapi keberadaan Joe Shield ini juga akan menjadi nilai tambah juga ya bagi Chelsea, karena keberadaan Joe Shield dan Morgan Rogers ini juga cukup dekat ya. Karena Joe Shield sendiri ini juga sempat bekerja sama dengan Morgan Rogers di Manchester City ya sebelum dia pindah ke Middlesbrough, dan ini juga katanya yang akan menjadi salah satu faktor penentu apakah Manchester United atau Chelsea yang akan menjadi tujuan akhir dari seorang Morgan Rogers ya. Selain itu juga Morgan Rogers ini kelihatannya akan sulit untuk didapatkan Chelsea karena balik lagi ya, Chelsea tidak mendapatkan Champions League football, di mana sebenarnya itu adalah keinginan dari seorang Morgan Rogers untuk bermain ya dan upgrade karirnya, karena perpindahan dari Aston Villa ke Chelsea ini tentu akan menjadi sebuah penurunan karir bagi seorang Morgan Rogers, di mana di musim depan ya ini harusnya dia bisa bermain di Champions League football, karena di musim ini selain dia juga Aston Villa ini finish di peringkat keempat ya dan mendapatkan jatah langsung ke Champions League, dan Aston Villa juga menjuarai Europa League, di mana pemenang dari Europa League ini juga akan otomatis berada di Champions League untuk musim depan. Nah, ini tentu menjadi concern tersendiri bagi Chelsea, tapi rasanya ini para pemain yang mungkin bisa ditebus dengan mungkin exchange-nya sebagai gaji yang tinggi ya, dan juga mungkin dengan janji atau apapun itulah yang bisa di-create oleh Bluco untuk mendatangkan dan meyakinkan seorang Morgan Rogers untuk bergabung dengan skuad Xabi Alonso. Dan gue yakin keberadaan Xabi Alonso ini rasanya bisa menjadi magnet bagi para pemain, terutama para pemain di Liga Inggris ya, yang ingin memenangkan major trophy. Menurut gue Xabi Alonso ini akan menjadi salah satu magnet bagi mereka ya. Nah, ini tapi yang masih kemungkinan besar akan menjadi daya tawar bagi Morgan Rogers, karena Chelsea sendiri dan Bluco ini sudah menjanjikan akan memenangkan silverware atau major trophy dari beberapa musim ke depan ya. Nah, biasanya kalau pemain ini juga punya klausul di dalam kontraknya ya, yang bisa menentukan apakah seorang pemain ini ingin pergi dari klub tersebut atau tidak berdasarkan perjanjian di dalam kontrak. Misalnya seperti Morgan Rogers ini dijanjikan dalam 3 tahun Chelsea akan memenangkan major trophy, jadi apapun yang terjadi sepanjang 3 tahun tersebut Chelsea harus berusaha untuk menepati janji tersebut kepada Morgan Rogers ya. Nah, ini yang kelihatannya mungkin bisa diulik ya untuk mendatangkan seorang Morgan Rogers, karena menurut gua kedatangan Morgan Rogers di Chelsea ini kemungkinan akan sangat membantu posisi Xabi Alonso dalam membangun squad ya, apalagi misalnya nanti kita akan advance ke Champions League di 2 musim berikutnya. Keberadaan Morgan Rogers ini tentu akan sangat membantu untuk squad depth juga ya. Selain di musim depan kemungkinan besar ini Morgan Rogers akan diduetkan dengan Cole Palmer, dan kedua pemain ini tentu sudah hafal betul seperti apa permainan mereka berdua ya, dan ini yang akan menjadi firepower baru bagi lini depan Chelsea di musim depan. Ya, semoga aja nanti Morgan Rogers benar-benar lika-liku transfernya semakin jelas setelah Piala Dunia mungkin ya, karena dalam beberapa waktu lagi ini kita akan menghadapi Piala Dunia, dan gue juga akan selalu mengupdate. Jadi setiap hari semoga aja gue bisa mengupdate info-info mengenai Piala Dunia ya mulai dari hari ini. Jadi akan ada keluar 2 video, satu ngomongin Chelsea dan satu ngomongin khusus untuk Piala Dunia. Jadi buat kalian semua tetap stay tune di Bridge of Blue, tonton videonya, likes dan komen juga, support Bridge of Blue di pagelaran Piala Dunia ini ya. Nah, ini berita berikutnya, ada info dari Xabi Alonso yang belum menentukan apakah akan menggunakan sistem 3 back atau menggunakan sistem 4 back di Chelsea untuk musim depan ya. Karena ini akan berpengaruh dengan rekrutan Xabi Alonso yang akan mulai digencarkan di bulan Juli ya. Pas hari pertama Xabi Alonso ini mulai masuk kerja di Chelsea. Nah, ini juga yang kelihatannya menjadi belum jelasnya ya arah transfer Chelsea ini sampai dengan bulan Juni ini ya, dimana sebenarnya transfer window sudah mulai dibuka, tapi memang di momen-momen seperti ini, apalagi terutama sebelum gelaran Piala Dunia, kelihatannya akan cenderung lebih santai ya transfer window kali ini, karena memang para pemain ini juga banyak yang fokus untuk membela tim nasional negaranya masing-masing untuk berlaga di Piala Dunia. Jadi kemungkinan besar
per Juli nanti ini mulai Xabi Alonso kelihatannya akan menentukan siapa aja yang memang harus di-fight untuk mendapatkan pemain-pemain tersebut bagi Chelsea di musim depan ya. Ya buat gue pribadi bermain 3 back itu dengan komposisi yang ada sekarang akan jauh lebih works ya, karena dengan komposisi pemain dan kita tahu Chelsea kemungkinan besar tidak akan membeli banyak pemain, kemungkinan hanya 2 sampai 3 pemain aja, itu berarti memang additional squad-nya akan tetap menggunakan squad yang ada saat ini. Dengan squad yang ada saat ini menurut gua formasi 3 back ini sangat mungkin bisa dilakukan, apalagi McFarland sebelumnya juga sudah sempat melakukan hal tersebut ya dan bermain dengan cukup baik menurut gua, apalagi kalau para pemain ini dipegang oleh seorang Xabi Alonso. Jadi dengan penambahan yang sedikit ini mungkin apalagi katanya Chelsea hanya fokus di center back dan attacker ya, itu berarti di lini tengah ini tidak akan banyak penambahan untuk squad baru, kecuali mungkin ada perpindahan, misalnya Enzo Fernandez pergi ya, jadi harus ada yang menggantikan, Marco Correa juga keluar, itu juga harus ada yang menggantikan, dan gue berharap semoga nama-nama yang akan menggantikan para pemain ini adalah nama-nama yang memang PL proven dan bisa langsung memberikan impact kepada Chelsea ya. Nah ini juga ada informasi terupdate juga dari Ben Jacobs ya. Chelsea di bursa transfer nanti ini tidak masalah ya untuk membeli pemain yang umurnya 27, 28 ataupun 29 tahun asalkan sesuai dengan kriteria dan misi yang ingin dibawa oleh Xabi Alonso ke Chelsea ya. Jadi ini Chelsea udah nggak fokus lagi ke pemain-pemain muda karena kelihatannya memang Bluko ini akhirnya menyadari bahwa 4 musim terakhir ini apa yang mereka lakukan itu adalah wasting money, wasting time, dan wasting energy ya. Karena ternyata sampai dengan musim keempat project yang mereka bangun ini gagal semuanya. Nggak ada satupun pemain muda yang digadang-gadang ya seperti Jimmy Gittens atau ya you name it lah, Estevao bahkan menurut gue pun belum bisa memberikan impact ya dalam 1 tahun terakhir ini, yang harusnya seorang pemain dengan kaliber atau harga yang dikeluarkan oleh Bluko ini dalam 1 musim minimal bisa memberikan impact buat Chelsea. Tapi enggak yang terjadi, akhirnya mungkin dari Bluko ini merasa sepertinya memang harus change direction untuk merekrut pemain yang lebih impactful lagi, yang lebih proven lagi, dan bisa membantu squad ini untuk compete di musim depan ya. Ya ini justru menurut gue perubahan yang positif. Kalau perubahan positif harus kita dukung, tapi ingat jangan terlena, tetap harus pantau terus ya dengan menyuarakan Bluko out kalau ada ada hal-hal yang memang kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Bluko, karena gue juga agak khawatir ini Bluko cuma memainkan sandiwara aja sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya yang direkrut adalah pemain-pemain muda lagi, ya, jual beli pemain dan tidak mempedulikan kesuksesan bagi klub sendiri. Karena kita udah cukup 4 musim ini Chelsea tidak bisa bersaing ya di level kompetisi tertinggi. Menurut gua itu sudah menandakan bahwa direction dari Bluko ini udah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Tosin sebagai leader grup di Chelsea itu juga menurut gua adalah mismanagement ya dan pemikiran yang salah, mindset yang salah dari Bluko. Jadi 2 hal ini menurut gua udah harus segera diubah dan Chelsea harus menaikkan standarnya supaya kembali seperti Chelsea yang kita kenal ya. Nah ini ada informasi terupdate dari bursa transfer juga, terutama dari case atau info Enzo Fernandez ya, yang katanya ini sudah deal dengan Real Madrid dengan kontrak sampai dengan 2032. Jadi secara personal term agreement ini Enzo Fernandez sudah setuju ya. Dan masih belum jelas apakah Real Madrid akan segera melayangkan penawaran bagi Enzo Fernandez karena saat ini sedang election ya untuk presiden baru. Ini masih panas banget situasinya di internal Madrid. Jadi kelihatannya memang setelah election baru akan ada terjadi pembelian-pembelian pemain ya. Tapi sejauh ini katanya Real Madrid dan juga Enzo Fernandez ini udah agree secara personal dan kontrak berdurasi hingga 2032 ya. Cuma tinggal nanti Real Madrid apakah akan melakukan exchange player dan cash value untuk mendapatkan seorang Enzo Fernandez atau justru semuanya akan cash value ya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa yang akan dilakukan oleh Real Madrid ya. Selain itu juga katanya ada PSG yang juga melihat situasi dari Enzo Fernandez ya, dan PSG ya masih 50-50 lah, maksudnya masih belum jelas apakah PSG ini akan ikut dalam race mendapatkan Enzo Fernandez atau memang PSG ini akan mencari seorang midfield yang benar-benar berbeda ya. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya transfer saga dari Enzo Fernandez ini. Nah selain itu ada info juga dari Madrid Zone ya, ini katanya ada beberapa nama yang tidak akan masuk ke dalam
plan seorang Jose Mourinho untuk musim depan. Itu ada Eduardo Camavinga, Rodrigo, ada Franco Masantuono, ada Fran Garcia, Raul Asensio, dan Dani Ceballos. Nah, ini pemain-pemain yang ada mix ya, ada pemain muda, ada pemain juga yang memang sudah proven di La Liga ya dan membantu Madrid mendapatkan Champions League sebelum-sebelumnya. Nah, ini pemain-pemain yang mungkin nantinya ini bisa masuk ke dalam exchange player ya untuk plan mendapatkan seorang Enzo Fernandez nanti ya. Nama Rodrigo dan juga Camavinga ini menurut gue dua nama yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi skuadnya Xabi Alonso ya. Dan Rodrigo kita tahu juga di era Xabi Alonso ini pemain yang juga nurut-nurut aja sebenarnya ya, karena yang ribut sebenarnya Vinicius dan Xabi Alonso, dan Camavinga ini juga nurut-nurut juga, dan menurut gue dua pemain ini mungkin bisa membantu Xabi Alonso untuk develop Chelsea di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian dari nama-nama ini, siapa yang mungkin bisa menjadi pemain Chelsea untuk musim depan ya. Ini juga dari Chelsea Transfer. Ini sama juga ya. Menurut mereka tiga nama ini ada Brahim Diaz, Fran Garcia dan Eduardo Camavinga. Ini adalah tiga pemain yang dilirik oleh manajer Chelsea ataupun squad Chelsea untuk musim depan ya. Tiga nama ini yang kemungkinan besar akan menjadi pilihan Xabi Alonso seandainya ada exchange player di musim depan. Ya, Camavinga menurut gue oke aja, pemain asal Prancis ini walaupun didatangkan dengan harga yang cukup tinggi ya. Itu ditransfer sebesar 80 juta euro ya. Ya, kalau bisa di exchange dengan Enzo Fernandez plus cash value menurut gue ini oke-oke aja sih. Nah, kemudian ada info juga transfer dari rumor ya, Chelsea yang juga ikut untuk mendapatkan tanda tangan pemain winger dari AIK yaitu Zadok Yohana. Nah, ini dia nih. Zadok Yohana ini adalah pemain berusia 18 tahun yang dilabelin sebagai Nigerian Neymar ya. Jadi The Black Neymar. Ini pemain yang lahir tahun 2007, saat ini membela klub AIK Football ya. Ya, saat ini Yohana sendiri namanya melejit karena memang banyak diminati oleh beberapa klub Premier League yaitu Brighton ya dan juga Newcastle United yang menghargai pemain ini seharga 24 juta euro ya. Chelsea juga saat ini dan beberapa klub besar lain seperti Dortmund dan Leverkusen juga berusaha untuk masuk ke dalam perburuan tanda tangan pemain muda Nigeria ini. Bahkan AIK katanya menaikkan value dari seorang Zadok Yohana ini seharga 30 juta euro. Zadok Yohana sendiri ini masih baru ditransfer di musim kemarin ya, berarti baru satu musim bersama AIK Football. Dan ya nggak banyak lah, ini Zadok Yohana hanya menampilkan 8 pertandingan aja bersama AIK Football, berhasil menciptakan 3 gol dan 3 assist ya. Ya walaupun jumlah pertandingannya sedikit, tapi memang gol dan assistnya cukup luar biasa ya kalau dilihat dari conversion rate-nya ya. Ini yang membuat nama Zadok Yohana ini cukup merokret di bursa transfer musim panas ini. Tapi menurut gue 30-40 juta euro ini atau 30 juta euro menurut gue masih cukup ketinggian ya untuk pemain yang masih unknown ini. Jadi menurut gue kita fokus aja untuk mendapatkan pemain-pemain PL proven, karena ya untuk membangun lagi, beli pemain muda lagi menurut gue terlalu menghabiskan waktu. Kecuali dalam 4 tahun ke depan dalam periode tersebut Chelsea berhasil membangun squad yang sudah proven ya dan stabil, baru mungkin bisa di setiap musim ditambahkan pemain-pemain muda untuk menjadi bridgingnya. Jadi setiap musim setelah fase 4 tahun ini udah ada pemain juga yang bisa disiapkan untuk menjadi tulang core playernya dari Chelsea di musim-musim berikutnya. Jadi memang pembangunan squad ini jangan hanya diisi oleh para pemain muda. Menurut gue pemain muda cukup 20% aja, sisanya mungkin pemain senior 20% dan sisanya emang moderate player yang memang sudah punya exposure dari Chelsea ya, dan bermain di Premier League, dan itu menurut gue yang bisa membawa sustainability di dalam satu tim ya. Coba terus pendapat kalian mengenai Zadok Yohana ini, apa kalian tahu cara tipikal permainannya? Langsung aja di kolom komen ya tulis, karena gue pribadi jujur gue nggak tahu ini pemain seperti apa ya, karena mainnya juga sedikit, mainnya juga di AIK Football yang dimana kita nggak pernah nonton, kecuali misalnya dia ketemu Chelsea di Liga Champion ya, tapi di musim ini enggak, dan itu gue benar-benar nggak tahu siapa pemain ini ya. Berikutnya ada informasi juga dari Gazzetta dello Sport ya. Ini back dari Juventus yaitu Andrea Cambiaso ya. Andrea Cambiaso, bukan Cambiaso Inter Milan dulu ya. Nah, Andrea Cambiaso ini menjadi salah satu transfer target Chelsea untuk musim depan juga, dan saat ini katanya memang ingin segera pindah dari Juventus setelah Juventus juga
dipastikan tidak masuk ke Champions League ya, dan Italia gagal untuk berlaga di Piala Dunia. Nah ini katanya Juventus punya atau memberikan valuasi untuk Cambiaso ini seharga 40 sampai 50 juta euro ya. Saat ini bukan hanya Chelsea yang sedang mencoba untuk merekrut pemain Italia ini, yaitu Barcelona dan Manchester City. Ini juga sama-sama lagi memantau perkembangan dari situasi pemain ini ya. Nah menurut beberapa sumber ini Cambiaso ini juga bisa menjadi pengganti Marco Correa seandainya nanti Marco Correa benar-benar pergi meninggalkan Chelsea, karena secara tactical role ini pemain yang katanya juga fit in di dalam sistem bertahannya Xabi Alonso ya. Tapi gue nggak yakin kita bisa langsung mendapatkan konfirmasi apakah pemain ini akan dilakukan transfernya di bulan Juni ini atau di awal Juli, karena pasti transfer dari seorang Andre Cambiaso ini akan menunggu transfer dari Marco Correa. Jadi seandainya Marco Correa ini nggak jadi pergi, menurut gue mungkin Andre Cambiaso ini tidak akan dipaksakan untuk bergabung bersama Chelsea ya. Nah, ini pasti posisinya untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Marco Correa. Nah, Andre Cambiaso sendiri ini bermain 36 match di Serie A, 9 match di Champions League, dan 6 match di kualifikasi Piala Dunia bersama Italia. Sepanjang 51 match ini berhasil menciptakan 4 gol dan 7 assist ya. Ini salah satu penampilan yang katanya di musim ini ya, musim kemarin ini cukup juga impresif dari seorang Andre Cambiaso ya. Ini ya memang dia bisa, beberapa kali gue nonton Juventus, ini pemain yang memang bisa sangat versatile ya. Ini modern backnya Italia menurut gue, karena memang Italia yang kita kenal kelihatannya memang sudah berubah ya, apalagi di tengah kompetisi Serie A juga yang mulai banyak perubahan dari sistem permainan tim-tim Italia ya, dan salah satunya yang kelihatannya bisa menjadi masa depan bagi timnas Italia ini adalah Andre Cambiaso ya. Kita lihat nanti apakah memang nanti pemain berumur 26 tahun ini akan bergabung ke Chelsea setelah kepergian Marco Correa, atau mungkin ada target lain dari Chelsea ya. Tapi terus pendapat kalian, apakah seorang Andre Cambiaso ini cocok untuk dimainkan di Chelsea ya? Nah ini berita update juga dari perseteruan antara Manchester City dengan Chelsea ya saat ini, akibat dari ingin direkrutnya Enzo Maresca ke Chelsea ya. Nah ini pemain yang, atau ini case-nya saat ini Chelsea meminta kompensasi bagi transfer Enzo Maresca, karena menurut Chelsea Enzo Maresca masih ada kontrak dengan Chelsea 3,5 musim lagi ya, dan Enzo Maresca meninggalkan Chelsea dan Chelsea belum melakukan approval untuk kepergian seorang Enzo Maresca itu. Oleh karena itu dengan ditransfernya Enzo Maresca ke Chelsea ini, maka Manchester City ya, dengan ditransfernya Enzo Maresca ke City ini, maka Chelsea ini meminta kompensasi atas nilai kontrak dari seorang Enzo Maresca. Saat ini katanya sedang ditangani oleh lawyer kedua klub dan akan segera mendapatkan agreement ya di minggu-minggu ini. Ya menarik ya ini. Ya ini bisa-bisanya Bluko aja sih menurut gue sih, tapi ya kalau kita bisa dapat duit dari transfernya Maresca, why not ya? Karena lumayan juga. Oke, ini berita terakhir, Todd Boehly yang baru-baru ini melakukan interview bersama Kieran Gill ya. Ini menyoroti mengenai stadion baru yang direncanakan untuk Chelsea ya. Menurut Todd Boehly, stadion baru yang modern dan futuristik ini akan menjadi target utama dia ya dalam beberapa musim ke depan dengan membangun Stamford Bridge. Todd Boehly juga menjelaskan bahwa sepak bola modern itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menonton pertandingan bola, tapi harus menjadi sebuah wahana hiburan yang bisa dinikmati semua kalangan ya. Dia mencontohkan ini stadion-stadion yang ada di Amerika itu, di mana bukan hanya untuk menjadi stadion olahraga, tapi juga bisa menjadi pusat rekreasi dan juga musik dan banyak acara lah ya. Contohnya dia menyebutkan adalah NFL, di mana Super Bowl ya yang biasa ini memang sangat menarik perhatian dunia. Terutama ada artis lah, ada launching film lah di dalam Super Bowl itu ya. Nah ini yang ingin dibawa oleh Todd Boehly ini ke Stamford Bridge ya. Karena menurut dia di Eropa itu memang budayanya berbeda dengan Amerika ya. Karena kalau di Amerika itu lebih entertaining, tapi kalau di Eropa memang sebuah stadion itu dibuat hanya untuk pagelaran olahraga aja. Nah itu yang mindset itu yang mulai perlahan pengen diubah oleh Todd Boehly ya. Karena menurut dia contohin adalah Dallas Cowboy Stadium ya, itu AT&T milik Dallas Cowboy yang dirancang begitu rupa untuk menjadikannya bukan hanya pagelaran olahraga aja, tapi juga untuk untuk banyak acara lah, bahkan ada perusahaan, ada lain-lain gitu. Bahkan katanya dalam setahun stadion ini bisa selalu aktif 300 hari ya, berarti cuma 60 hari aja off-nya. Nah tentu dengan kehadiran stadion baru ini akan membawa income yang jauh lebih besar bagi Chelsea ya. Kalau bisa diutilize 300 hari dalam satu tahun, menurut gue itu luar biasa, karena memang setiap hari biaya sewa ini tentu akan naik, income-nya akan naik signifikan ya, dan itu memang dibutuhkan
fasilitas yang memadai untuk Stamford Bridge menjadi stadion yang memang multifungsi dan juga internasional ya. Tapi menurut Todd Boehly ini beberapa tim Liga Inggris yang sudah mulai menerapkan hal ini, ada Tottenham Spurs ya, Tottenham Hotspurs, ada Tottenham Hotspurs dan juga ada Arsenal ya dengan stadion barunya ini yang sudah memiliki mindset seperti yang diinginkan oleh Todd Boehly, dan katanya memang ya menurut Todd Boehly ini merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan Chelsea ya di luar olahraga dan bisnis ya, dan ini juga merupakan salah satu brand yang ingin dikembangkan oleh Todd Boehly dan juga Duco ya untuk mendapatkan sustainability dan income juga bagi Chelsea. Ya ini menurut gue not bad dan harus segera direalisasikan. Mungkin memang tantangannya cukup besar ya sampai saat ini sehingga ada gonta-ganti staff juga untuk urusan stadion baru ini. Tapi ya gue berharap semoga ini lancar-lancar aja dan akhirnya bisa membawa perbaikan buat Chelsea ya, dan income yang jauh lebih baik lagi karena pasti akan berpengaruh dengan transfer budget dan lain-lain lah untuk Chelsea ya. Selain itu juga ada info mengenai Voss ya yang sampai saat ini masih belum juga didapatkan Chelsea. Walaupun katanya ini klub masih kekeh untuk mendapatkan 60 sampai 65 juta pound sterling per season untuk front of shirt sponsor ini ya. Tapi saat ini dengan flopnya Chelsea katanya brand-brand ini hanya ingin membayar sebesar 33,5 juta pound sterling bagi sponsor yang ingin tap in di depan jersey-nya Chelsea ya. Menurut gue ini wajar aja, tapi kita belum tahu apakah nanti Todd Boehly dan Ekbali ya, Bluco terutama ini akan memutuskan atau mengapprove hal ini ya. Karena setahu gue dulu ada juga Etihad ya yang pengen masuk juga ke Chelsea tapi di bawah 60 juta dan itu ditolak oleh Todd Boehly. Kalau nggak salah sekitar 45 atau 50 juta ya. Tapi kalau misalnya 33,5 juta ini di-approve sih menurut gue sayang banget ya, satu kebodohan juga. Jadi ya kita lihat aja nanti seperti apa cerita Voss Chelsea di musim depan ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share juga ya supaya makin banyak True Blue yang tahu informasinya, dan kalian juga bisa subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan menyaksikan video ini sampai akhir ya. Tetap dukung Chelsea, one blue, up to Chelsea.